Demografi Muslim. Mendokumentasikan populasi Muslim global secara tepat adalah tugas yang menantang. Hal ini disebabkan fakta bahwa umat Islam sekarang ditemukan dalam jumlah yang berbeda-beda di setiap negara. Tidak semua negara mengumpulkan data demografis, juga tidak semua sensus nasional bertanya kepada responden tentang apa keyakinan mereka. Ada kesepakatan di antara para ahli demografi bahwa populasi Muslim adalah yang paling cepat berkembang di dunia. Berdasarkan proyeksi PEW, populasi Muslim global pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 1,8 miliar. Laporan tersebut menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan populasi Muslim mencapai 1,5% atau 2 kali lipat dari populasi non-Muslim yang hanya 0,7% saja. Dari tahun 2020 hingga 2030, populasi akan tumbuh, tetapi pada tingkat yang lebih lambat, dari 1,4%. Pada tahun 2050, populasi Muslim global diperkirakan akan meningkat menjadi 2,8 miliar atau 30% dari populasi dunia. Alasan dibalik pertumbuhan tersebut adalah populasi yang relatif lebih mudah dan tingkat fertilitas yang tinggi di kalangan umat Islam. Tingkat fertilitas Muslim adalah 3,1, merupakan yang tertinggi di antara kalangan agama. Kerawanan pangan. Muslim dapat ditemukan di hampir semua di 236 negara dan wilayah dunia yang diakui. Mereka lebih dari separuh populasi di sekitar 50 negara yang terletak di Asia dan Afrika. Wilayah Asia Pasifik yang memiliki proporsi populasi Muslim global tertinggi sebesar 62%, diikuti oleh Timur Tengah Afrika Utara 20%, Afrika Sub-Sahara 15%, Eropa 2,7% dan Amerika 0,3%. Laporan PBB World Population Prospect The 2012 Revision memberikan daftar 37 negara yang populasinya diproyeksi menurun antara tahun 2013 dan tahun 2050. Muslim tersebar di negara berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah. Status pendapatan secara langsung mempengaruhi kebutuhan makanan dan aspek ini harus dipertimbangkan oleh produsen makanan. Sejumlah besar populasi Muslim kini menghadapi kerawanan pangan karena mereka tinggal di daerah yang lebih rentan terhadap perubahan iklim, bencana alam, konflik regional, dan gejolak politik. Negara-negara kawasan MENA juga rentan terhadap guncangan harga di mana sedikit saja perubahan harga pangan dapat menyebabkan gejolak. Misalnya, konflik di Suriah membuat lebih dari 6 juta orang sangat rentan terhadap kawanan pangan. Usia, harapan hidup, dan urbanisasi. Kaum muda dipandang sebagai sumber daya utama dari negara dan masyarakat manapun. Mereka membawa energi, antusiasme, dan ide-ide baru. Mereka juga menetapkan tren baru dalam gaya hidup, adat istiadat, dan kuliner. Selama beberapa dekade terakhir, populasi Muslim global berusia muda. Pada tahun 2012, usia rata-rata Muslim adalah 23 tahun. Dari perspektif pangan, urbanisasi dapat menyebabkan kerawanan pangan. Di daerah pedesaan, kebanyakan orang menanam makanan mereka sendiri. Kemudian ketika mereka pindah ke daerah perkotaan, mereka harus membeli makanan. Kerawanan pangan semakin meningkat bagi orang-orang yang tidak memiliki pendapatan tetap dan bergantung pada makanan yang dibeli. Di sisi lain, perpindahan ke daerah perkotaan juga membuka kemungkinan lebih luasnya pilihan pangan domestik dan impor bagi penduduk yang meningkatkan permintaan makanan olahan. Populasi Muslim di Eropa. Populasi Muslim di Eropa hanya merupakan sebagian kecil dari populasi Muslim global, tetapi mereka mewakili bagian terpenting dari ekonomi halal global karena pendapatan mereka yang lebih tinggi. Muslim di Eropa sekarang berjumlah lebih dari 44 juta atau 6% dari populasi. Pada tahun 2030 diperkirakan akan tumbuh menjadi 58 juta atau sekitar 8% dari populasi Eropa. Salah satu tempat yang paling banyak Muslim di Eropa yaitu Eropa Timur. Lalu ada juga di bagian Muslim Eropa Barat berada di Prancis, diikuti oleh Jerman, Inggris dengan jumlah yang terus meningkat, nilai pasar halal juga meningkat. Muslim dan pasar halal di Amerika Utara. Imigrasi dan tingkat fertilitas tinggi telah berkontribusi pada pertumbuhan populasi Muslim di Amerika Utara, terutama di Kanada. Pada sensus penduduk Kanada tahun 2011 dilaporkan bahwa lebih dari 1 juta orang di negara itu beragama Islam atau berjumlah 3,2% dari populasi negara. Pada tahun 2030 diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat. Menurut Pew Forum memperkirakan menjadi 2,6% pada tahun 2010 dan memproyeksikannya
akan tumbuh menjadi 6,2 juta pada tahun 2020. Namun, ada perkiraan lain yang mengklaim jumlahnya jauh lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan masjid, pusat komunitas, bisnis retail halal, dan sebagainya. Tampaknya perkiraan tersebut jauh lebih aman. Masyarakat Muslim Amerika menghabiskan 12,5 miliar dolar untuk makanan dan layanan makanan pada tahun 2014. Pertumbuhan fenomenal ini juga tercermin dalam jumlah toko yang menjual daging halal dari 10 gerai pada tahun 1970 menjadi lebih dari 2.300 pada tahun 2012. Selain itu, kini terdapat lebih dari 6.900 restoran yang melayani konsumen halal. Meningkatnya kehadiran umat muslim di sekolah dan perguruan tinggi menciptakan kebutuhan akan layanan makanan institusional untuk memenuhi kebutuhan mereka. Rumah sakit, fasilitas pensiun, hospice, bank makanan, dan sebagainya juga menyadari perlunya makanan halal untuk klien mereka dan membuat perubahan yang sesuai pada menu mereka. Bahkan penjara di seluruh negeri berupaya menyediakan makanan halal bagi narapidana muslim mereka. Perdagangan halal global. Mayoritas umat Islam mengikuti praktik halal selain karena kepercayaan, beberapa segmen populasi, terutama dalam konteks minoritas, mungkin juga dikarenakan dianggap sebagai penanda identitas. Selain itu, terdapat juga populasi non-muslim yang menjadi konsumen halal karena beberapa hal, yaitu karena alasan kesehatan, keamanan, etika, kualitas, rasa, dan kesejahteraan hewan itu sendiri. Semua ini menyediakan pasar yang besar untuk produk halal. Dari sudut pandang produsen, sangat penting memahami tren dan prospek masa depan perdagangan pangan di pasar ini. Standar halal yang lebih tinggi bersama dengan harga yang kompetitif adalah jalan pasti menuju sukses di pasar muslim. Mayoritas impor pangan ke negara-negara OKI berasal dari negara non-muslim. Kondisi iklim yang gersang, kelangkaan air, dan minimnya lahan garapan di sejumlah negara anggota OKI membuat mereka tidak mampu bercocok tanam dan menghasilkan produk pangan. Mereka akan terus bergantung kepada orang lain untuk kebutuhan konsumsi makanan mereka. Perdagangan Amerika Serikat dengan negara-negara Muslim. Amerika Serikat telah menjadi mitra pengekspor utama ke sejumlah negara OKI. Pada bagian ini terdapat data historis tentang produk berorientasi konsumen dari Amerika Serikat ke negara Indonesia dan Malaysia. Pada tabel berikut ini menyajikan data ekspor Amerika Serikat ke Indonesia. Item teratas untuk negara ini adalah produk susu, buah segar, makanan siap saji, sayuran olahan, serta daging sapi dan produk terkait daging sapi. Kategori pertumbuhan tinggi meliputi makanan pengganti, es krim, makanan olahan dingin dan beku, makanan kaleng, snack bar, pasta, sup, dan lain-lain.